Selamat pagi adik-adik. Nah, Kak, kita hari ini akan IMPA di tanggal berapa, Kak? Di tanggal 9 Mei 2020. 21. Iya. Nah, Kak, kita kenalan dulu yuk. Masih ada yang ingat gak sih sama kakak-kakak yang depan ini? Kira-kira masih pada inget enggak ya, Kak? Iya. Nah, kita hari ini ditemenin sama pemusik yang super kece dan ganteng, yaitu Kak Direk. Hai Kak Direk. Dan di sini juga kita ditemanin oleh Kak Ina. Halo Hai, adik-adik. Kak Ina. Nah, dan kakak sendiri Kak Catherine. Halo Kak Catherine. Nah, Kak, sebelum kita memulai IMPA, apa aja sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kita persiapkan Alkitab kita. Tada dan juga Kidung Ceria. Nah, Dan jangan lupa sama persembahannya ya. persembahan. Nah, kita juga persiapkan hati kita ya, Kak ya. Betul banget. Oke, adik-adik udah siap kan untuk memulai IMPA untuk pagi hari ini? Udah siap Kak Catherine? Oke, sebelum kita mulai, ayo adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik kita bangkit berdiri, kita Ayo, mau memuji berdiri, Tuhan adik-adik. dari biarpun gunung-gunung beronjak. Kita harus semangat ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yeay! Ayo berdiri, Kak Direk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik boleh dipersilakan duduk. Nah, adik-adik kita akan sapa dari kelas Anak AK. kecil. Anak kecil. Di Secara an- berurutan ya, dari sektor 1 sampai 16. Ada adik Mika, Moses, Aldo, Justin, Angel, Nathaniel, Melody, dan Vin. ada adik Gaby, Yenima, Dian, dan Naomi. Halo Hai adik-adik. Oke, di sini ada Joel, Cleon, Amanda, Nata, Diandra, Meira, Charlotte, dan Adrian, dan Raina. Halo adik-adik. Ada Benaya, Gilbert, Kayla, Steven, Edgar, dan Chester. ada Darius, Anna, Syera, dan Edgar. Halo Hai, adik-adik. Oke, ada Christabel, ada Neil, ada Joy, ada Levan, ada Vera, ada Mika, ada Alan, Shalom, Kezia, Clara, Gwen, dan Jessie. Hai adik-adik. Ada adik Emma, ada adik Desire, Ada Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Matthew, Lucas, Kevin, Kalisa, Willy, Mark, Theo, dan Reinhard. halo Hai, adik-adik. Ada adik Boas, Maira, Hana, Israel, Maisel, Joseph, Jocelyn, Lehon, Clary. Ada Karen, adik Gabriel, dan Yara. Hai adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita udah Sapa-sapa sapa-sapa adik ya. layan. Nah, misalkan ada nama adik-adik yang belum tersebut maupun yang salah, mohon maaf. Kalau yang belum disebut namanya, bisa dicek di tiap-tiap kelas. Ada ATK, Anak AK, kecil, dan anak tanggung. Jadi kalian bisa cek
di masing-masing kelasnya ya. Kalau belum ada namanya juga bisa hubungi kakak-kakak layan Betul di banget. tiap sektornya masing-masing. Oke, kita udah sapa-sapa. Sekarang kita mau memuji Tuhan Betul. lagi. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, Yes, kita menyanyikan lagu anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Kadirek. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Nah adik-adik, kita mau lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa pembukaan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk memulai ibadah impa kami di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Kiranya Kau pimpin ibadah impa kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih berdiri kan? Harusnya masih berdiri ya. Kita akan menyanyi lagi nih. Dari apakah lagunya? Dari KC nomor 220. Kamu dipanggil. Silakan Kak Direk. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Nah, Kak, kita mau Baca Mazmur pujian ya. Betul banget. Adik-adik masih tetap berdiri. Mm-mm. Diambil Alkitabnya. Betul, Bagi udah anak disiapin belum Alkitabnya? bagi anak TK bisa dibantu oleh orang tuanya, Iya, oma papa, opa. mama, opa, oma maupun Kakak, kakak. nenek. Oke. Nah, kita buka di Mazmur 119 119 ayat ayat 57 sampai 64. Nah, adik-adik bisa mengikut Kak Catherine ya yang menjorok keluar yang dan tulisannya dan Kak Ina yang keluar ke dalam. dan yang Kak Ina yang ke dalam. Oke, udah siap dong Alkitabnya? Udah Kak Catherine. Betul. Sudah bisa kita mulai? Oke. Mazmur 19 pasal 57 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji. Untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hatimu. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku. Tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah, adik-adik, kita akan melihat kesaksian pujian dari siapa, Kak? Dari Angel Sektor 2. Nah, ayo adik-adik, kita lihat yuk kesaksian pujiannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bersama-sama kesaksian pujian dari adik Angel Sektor 2. Nah, bagi adik-adik yang ingin kesaksian pujian, boleh banget nih ya Kak. Ya, boleh. Adik-adik bisa Dikirim mengirimkan videonya. kesaksian pujiannya dengan cara menggunakan baju rapi, lalu direkam dan jangan lupa dikirim ke kakak layan di setiap sektornya Masing-masing. ataupun yang adik-adik kenal ya kakak layannya. Nah, adik-adik, ayo kita siapin lagi Alkitabnya. Kita mau baca apa Kak? Ayat hafalan. Betul banget. Nah, untuk ayat hafalannya, kali ini Kak Catherine dan Kak Ina akan membacanya tiap kelas. Misalkan nanti dari kelas Batita dan TK maupun kelas kecil dan kelas tanggung. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, kita akan membaca ayat hafalan untuk kelas anak kecil. Ayo adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan membaca ayat hafalannya terambil dari Ulangan 6 ayat 5. Ulangi lagi, Ulangan 6 ayat 5. Udah ketemu semua belum ya Kak ya? Pastinya udah dong, jago-jago pasti nih adik-adiknya. Kita Sudah siap? baca bersama-sama ya Kak Catherine Oke, ya. ayo Kak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Gampang banget kan? Hayu dihafalin baik-baik ya. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sih hari ini pelayan firmannya siapa aja ya di tiap-tiap kelasnya? Ada siapa aja Kak? Nah, untuk firman Tuhan kali ini anak TK akan dibawakan oleh Kania. Halo Kania. Dan di kelas kecil ada Kak Jerry. Untuk ada anak tanggung ada Kaneti. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu buah lagu. Ayo adik-adik berdiri. Kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Kadirek. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Oke adik-adik dipersilakan duduk. Nah, udah dibuka maskernya. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semuanya masih pada semangat? Pasti kan tadi pagi sudah pada sarapan ya. Terus tadi juga bareng dengan Kak Ina sama Kak Catherine sudah pada nyanyi, sudah gerakan badan. Sekarang waktunya kita baca firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita. Coba kita ambil dulu yuk. Kita ambil Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Ulangan 30. Ayo, ada yang masih ingat ulangan sebelah mana ya? Ulangan. Di mana itu ulangan? Ulangan itu sesudah bilangan. Ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Semuanya sudah mendapatkannya? Kakak ulangin ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Oke? Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan telah berkati kami sehingga kami dapat kembali ibadah impa di minggu ini untuk dapat memuji nama Tuhan dan dapat membaca firman-Mu. Yang sebentar lagi kami akan baca firman Tuhan, baca Alkitab, berkati kami, berikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat
membaca dan mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang harus kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 dengan judul Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, kita sudah baca Ulangan 30 tadi ya, ayat 1 sampai 6. Nah, sebelum kita bahas bacaan ini, ada yang masih ingat gak minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul, Nabi Hosea. Nabi Hosea ini emang kenapa? Nabi Hosea ini dia dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memberikan pesan-pesan kepada bangsa Israel agar kembali taat dan setia terhadap Tuhan. Nah, kita masuk ke bacaan kita hari ini. Kalau kita lihat bacaan kita hari ini, adik-adik tahu nggak sih siapa sih orang yang lagi ngomong sama bangsa Israel ini? Tahu nggak? Ayo, betul, namanya Nabi Musa. Musa, siapa yang nggak tahu Musa? Pasti semuanya pada tahu kan Musa itu siapa. Nah, Musa di sini itu dia sedang menasehati, sedang peringati, kasih peringatan ke bangsa Israel supaya taat kepada Tuhan, supaya bisa mengasihi Tuhan, supaya bisa sayang terhadap Tuhan. Nah, kenapa emang harus dinasihati? Si Musa ini dia tuh udah sadar, sudah melihat sendiri dengan matanya bahwa bangsa Israel ini setelah keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan ini, bangsa Israel ini mulai memberontak pertama, mulai berpaling dari perintah Tuhan, mulai berpaling dari ajaran-ajaran Tuhan, mulai menyembah-nyembah berhala. Bayangin aja, yang tadinya taat tiba-tiba kok ini jadi memberontak nih. Memberontaknya apa sih? Memberontak ini melakukan segala hal yang Tuhan tidak suka, yang bukan Tuhan inginkan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, berpaling dari perintah Tuhan itu, jadi ya tidak menaati perintah Tuhan, dan bahkan sampai dia bukan menyembah Tuhan lagi nih, menyembah hal-hal lain. Wah, jadi Musa melihat itu dan sadar, wah ini harus dinasehati.
wah ini harus dikasih tahu nih bangsa Israel ini untuk kembali ke kehidupan yang seharusnya. Atau Musa ini istilahnya membuat bangsa Israel ini dipulihkan dengan cara membuat bangsa Israel ini agar mau bertobat, mau mengasihi Tuhan, mau sayang sama Tuhan, dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, sekarang pertanyaan, bertobat itu gimana? Bertobatnya itu ya supaya melakukan hal-hal yang Tuhan suka, melakukan hal-hal yang Tuhan selalu senang, dan menyayangi Tuhan juga, sehingga Tuhan semakin sayang dengan bangsa Israel. Lalu emangnya Musa kenapa sih nyuruh supaya bertobat, supaya taat? Emang kalau tidak taat kenapa? Jadi Musa ini meminta bangsa Israel bertobat karena di dalam hukum perjanjian itu ada tertulis bahwa kalau mau hidup dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mau, bangsa Israel ini mau dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Tuhan akan mengasihi bangsa Israel juga, akan sayang. Nah, sekarang kakak mau nanya nih ke adik-adik semua nih, ya. Adik-adik ini mau nggak diberkati Tuhan? Mau nggak disayang Tuhan? Mau nggak dikasih Tuhan? Pasti mau dong. Kakak sendiri aja mau, ya kan? Sekarang caranya gimana kak supaya bisa diberkati Tuhan, bisa disayang Tuhan, bisa dikasihi Tuhan sama kayak bangsa Israel ini nih. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup seperti apa yang Musa pesan terhadap bangsa Israel. Yaitu yang pertama adalah taat. Kuncinya itu taat terhadap Tuhan, ya. Dan taat, setelah taat ada lagi setia. Jadi nggak cuma taat, setelah taat kita juga harus setia terhadap Tuhan. Nah, taatnya itu gimana sih caranya supaya kita dibilang taat terhadap Tuhan? Gimana sih cara taat pada Tuhan itu? Caranya itu pertama dengan sikap kitanya, perilaku kitanya nih adik-adik. Seperti contohnya nih, yang pertama nih, contoh nurut sama papa mama, nurut sama guru, dengerin opa-opa. Terus apa lagi ya? Pastinya kita rajin beribadah, ibadah infak. Terus kita juga rajin berdoa, suka memuji nama Tuhan, kita nyanyi-nyanyi. Nah, itu salah satu beberapa contoh sikap kita untuk menunjukkan kalau kita ini taat pada Tuhan, untuk kita membuat Tuhan juga senang. Lalu kedua, dengan pikiran kita juga gimana sih caranya supaya kita berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pikiran kita tuh harus yang baik-baik. Kayak misalnya nih, kita lagi pengen ditolong nih, kalau di rumah nih kakak bakal nolongin aku nggak ya? Kayaknya kakak nggak nolongin deh. Nah, kalau itu kita pikirnya, kok mikirnya nggak baik sih? Seharusnya kita mikirnya kan, pasti kakak mau nolongin, pasti mama nanti mau nolongin aku deh, mau bantuin kerjain PR, atau mau coba belajar piano, belajar gitar, atau belajar nari. Nah, terus kita juga harus taat dengan kata-kata kita, yang apa yang kita keluarkan dari mulut kita ngomongnya tuh harus yang benar, harus yang baik-baik. Jangan cuma mengejek-ejek teman, melawan orang tua. Wah, itu bukan taat namanya. Jadi kita harus semuanya berlaku baik. Nah,
Jadi untuk di kehidupan kitanya sehari-hari, di setiap harinya adik-adik semua, adik-adik kakak, kita harus mempraktikannya di kehidupan. Kita harus lakuin setiap hari. Supaya apa? Supaya ketaatan kita ini dapat selalu dilihat Tuhan, dan Tuhan semakin sayang ke kita. Kita juga semakin setia ke Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Dan jangan lupa, semua itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi itu tentang kita harus menjadi adik-adik anak-anak yang taat Taat kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, Betul. kepada guru. Pokoknya Iya. kita harus taat di Taat. dalam sepenuh hati kita ya. Iya, Nah, betul banget. Taat itu seperti nurut banget ya Kak, misalnya Iya. kepada papa mama, kakak, adik, opa-opa, apalagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kita akan respon firman Tuhan kita dari Ayo, Kidung adik-adik. Ceria Ya, 225. betul banget. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Masih semangat ya adik-adik ya. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik dipersilakan duduk. Untuk doa syafaat yang bertugas ada adik Kevin dari sektor 13 dan juga ada adik siapa Kak? Mata dari sektor 4. Nah, kita akan berdoa syafaat ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat mengikuti IMPA saat ini. Kami berdoa untuk IMPA ini, kiranya Tuhan berkati persiapan IMPA setiap minggunya. Tuhan berkati kakak klien yang melayani dan mempersiapkan IMPA. Berkati juga kami anak-anak untuk rajin dan semangat mengikuti IMPA. Dalam doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah pemerintah bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan setiap orang yang menjalankan pemerintahan di negara ini. Berikanlah mereka hikmat dan bijaksana dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya Tuhan juga memulihkan negeri ini dari pandemi saat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka agar selalu sehat dan bahagia. Beri nikmat dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan selalu berserta dalam keadaan
apapun. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang selalu mendidik kami dengan baik. Dan kami juga berdoa buat guru di sekolah kami. Berikan mereka hikmat untuk mengajar kami dan apa yang disampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik. Beri juga sehat dan bahagia dalam kehidupan mereka dalam menjalan tugas-tugas mereka sebagai guru. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk gereja GPIB Jatipon. Engkau terus memberkati gereja kami, perlengkapi kami sebagai mitra firman-Mu Tuhan, agar semakin nyata firman-Mu bagi anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa bagi adik layan yang sedang dalam pemulihan, yaitu ada adik Martin Luther dari sektor 5 dan juga adik Marvel dari sektor 13. Ya Tuhan Yesus, di minggu ini ada adik-adik layan kami yang berulang tahun, yaitu Mika Alexandra Soisa dari sektor 1, Sarah Sharon Sitorus dari sektor 4, ada Yoel Olowan Wiratama Sumbayak dari sektor 6, dan juga ada adik Yeriel Melkirior Benaya Chandra dari sektor 9, dan juga ada adik Alfa Melinten Pah dari sektor 14, dan adik Mika Ruth Sinaga sektor 12, dan juga adik Alfredo Stephen Leiwa KBC sektor 2. Engkau Tuhan memberkati adik-adik ini yang sedang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan dan juga kepintaran dan juga taat akan firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tuan rumah di setiap sektornya yang telah melayani IMPA secara luring saat lalu. Dari sektor 1 sampai 16, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tuan rumah yang telah bersedia membukakan pintu rumahnya mereka untuk meluangkan waktu juga untuk mempersilakan kami untuk IMPA di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati terus mereka ya Tuhan, Engkau lindungi dan jaga mereka. Dan juga untuk adik-adik yang sedang ujian sekolah yang kelas 6 SD, kiranya boleh mendapatkan nilai yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu dan juga akan masuk di jenjang pendidikan lebih lanjut, yaitu sekolah menengah pertama, mendapatkan SMP yang terbaik yang turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk IMPA hari ini di tanggal 9 Mei 2021. Engkau terus memberkati kakak-kakak layan yang sudah melayani dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus, dan juga kakak-kakak dari tim multimedia PKPA. Engkau terus memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga jauhkan dari mara bahaya maupun penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa syafaat ini. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
memberikan persembahan kita. Betul Kita Bang. Ayo adik-adik kita siapkan uang persembahannya. Nah Kak, persembahan adik-adik ini bisa dimasukin di celengan yang sudah dibagikan saat ibadah Paskah Paskah PA PA. yang lalu. Dan juga persembahan ini bisa melalui scan QR, bisa OVO, GoPay, Dana, dan Genius. Caranya gimana ya Kak? Nah, untuk menulis 2 angka nominal persembahan yang akan diberikan dan menambahkan angka 11 di belakangnya. Misalkan nih adik-adik mau kasih 10.000 ataupun misalkan 5.000 deh. 5.000 kan 5000. Nah, 2 nol yang di belakang diganti jadi 11 yaitu 11. Misalkan jadi 5011. Pasti udah jago nih adik-adiknya. Sudah siap kan? Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati adik-adik kami yang telah memberikannya, agar persembahan ini dapat berguna untuk membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan baca warta Pelkat PA. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang memberikan kesaksian pujian. Yaitu tadi yang ada Doa syafaat ada adik Kevin dari sektor 13 dan juga ada adik Nata dari sektor 4. Nah, dan juga tadi ada yang memberikan kesaksian pujian. Tadi dari siapa ya, Kak? dari Angel sektor 2. Nah, Oke. Dan juga terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan Impata minggu lalu. Ayat hafalan bisa dilihat setelah warta Pelkat PA di akhir atau di akhir video Impa hari ini. Dan juga jangan lupa untuk adik-adik mengumpulkan persembahan di celengan yang sudah diberikan pada saat Paskah yang lalu ya adik-adik. Nanti pada setiap akhir bulan persembahan bisa diberikan ke gereja, bisa melalui dari papa ataupun mama, atau juga bisa bisa dimasukkan ke kotak persembahan ya saat ada di ibadah gereja. luring atau ke Betul. kotak persembahan di kantor ataupun gereja. juga papa mamanya bisa minta tolong nih ke kakak-kakak layani di Kakak-kakak setiap sektor ya. Jadi biar lebih mudah ya adik-adik. Di amplopnya itu ditulis Pelkat PA, nama adik layan dan sektornya. sektornya. Misalkan nih nama Ada tulisnya, Angel. betul banget. Jadi Sektor Pelkat 2. PA dari Angel. di strip ada nama adik Angel dan juga misalkan sektornya sektor 2. Gampang banget kan adik-adik? Gampang Pasti banget. bisa dong. Nah, adik-adik, kita udah berada di akhir ibadah IMPA Iya, online betul kita. banget. Kita akan Mengakhiri ibadah kita. Ayo adik-adik kita bangkit bangkit berdiri. berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, Yeay! Kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus. Kadirep.
Adik-adik, sekarang kita sudah sampai ke penghujung ibadah impak kita nih. Jadi Kak Jerry mau tanya lagi nih, masih ingat kan tadi firman Tuhan itu berkata apa ke kita? Kasih pesan apa sih ke adik-adik dan kita semua? Yaitu kita harus selalu taat dan setia terhadap Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Jangan lupa ya. Oke, untuk tutup ibadah impak ini, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Tuhan sudah berkati ibadah ini dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan sudah berikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan terus pimpin langkah hidup kami. Tuhan dengar doa kami, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Dadah. Kita pakai lagi maskernya ya. Dadah. Hari ini harinya Tuhan. Mazmur 89 Mazmur ayat 2a. 89 Aku hendak menyanyikan Aku hendak menyanyikan selama-lamanya. setia Tuhan selama-lamanya. Mazmur 89 Aku hendak ayat menyanyikan 2a. Aku hendak kasih setia Tuhan selama-lamanya. menyanyikan kasih setia Tuhan Aku hendak selama-lamanya. menyanyikan Mazmur 89 ayat 2a. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 89 ayat 2a. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 89 Aku hendak menyanyikan setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan setia Tuhan selama-lamanya. kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan setia Tuhan selama. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Shalom hafalan diambil dari Mazmur 89 hendak ayat 2a. menyanyikan kasih setia Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Shalom hafalan diambil dari Mazmur 89 ayat 2a. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Shalom hafalan diambil dari